dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kondisi sekarang seperti ini, tapi kita harus tetap semangat belajar. Karena semangat adalah kunci utama dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar berbicara bahasa Arab mengenai tema pembahasan at-ta'aruf, atau yang biasa adik-adik kenal dalam bahasa Indonesia adalah perkenalan. Sebelum memulai pembelajaran, tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, mampu mendemonstrasikan ungkapan sederhana mengenai perkenalan dalam bahasa Arab. Lalu yang kedua, mampu mengingat kosakata yang telah diberikan mengenai perkenalan dalam bahasa Arab. Lalu yang ketiga, mampu menunjukkan contoh ungkapan sederhana dalam menyatakan, menanyakan, menjawab, menyampaikan informasi lisan mengenai perkenalan dalam bahasa Arab. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran kali ini ada 2. Yang pertama, metode audiolingual. Lalu yang kedua, ada metode demonstrasi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan kali ini. Let's go! Nah, sebelumnya, adik-adik apakah sudah tahu mengenai apa sih perkenalan itu? Ada yang udah tahu? Ya, pasti adik-adik semua sudah mengetahui apa itu perkenalan. Lalu, Ustazah akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perkenalan. Perkenalan atau at-ta'aruf adalah sesuatu perbuatan yang artinya kita dapat berkenalan atau memperkenalkan, yang mana perkenalan ini akan dapat dinyatakan nama dari seseorang, tempat maupun benda, yang mana kita akan mengetahui apa dari fungsinya. Seperti itu. Nah, sudah tahu kan apa itu perkenalan? Maka dari itu, Ustazah akan memberikan beberapa kosakata mengenai perkenalan dalam bahasa Arab. Baik, untuk selanjutnya adalah al-mufradatu, atau yang biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah kosakata. Al-mufradatu. Mufradat yang pertama ada kata anti. Anti dalam bahasa Indonesia artinya adalah kamu, untuk perempuan. Lalu selanjutnya ada kata anta. Anta dalam bahasa Indonesia artinya adalah kamu, untuk laki-laki. Lalu ada ma ismuki. Ma ismuki artinya adalah siapa namamu, untuk perempuan. Lalu selanjutnya ada kaifa. Kaifa dalam bahasa Indonesia artinya adalah bagaimana. Lalu selanjutnya ada haluki. Haluki dalam bahasa Indonesia adalah keadaanmu, untuk perempuan. Kata selanjutnya ada syukron. Syukron dalam bahasa Indonesia artinya adalah terima kasih. Lalu selanjutnya ada aina. Aina dalam bahasa Indonesia artinya adalah di mana.
Lalu kata selanjutnya ada taskunina. Taskunina dalam bahasa Indonesia artinya adalah kamu tinggal untuk perempuan. Lalu selanjutnya ada al-ana. Al-ana dalam bahasa Indonesia artinya adalah sekarang. Lalu selanjutnya ada ma'unwanuki. Ma'unwanuki dalam bahasa Indonesia artinya adalah di mana alamatmu untuk perempuan. Lalu selanjutnya ada tilmidatun. Tilmidatun dalam bahasa Indonesia artinya adalah siswa. Lalu selanjutnya ada ma wazifatuki. Ma wazifatuki dalam bahasa Indonesia artinya adalah apa pekerjaanmu untuk perempuan. Al-mufradatu selanjutnya. Untuk kata pertama ada kata askunu. Askunu dalam bahasa Indonesia adalah saya menetap. Lalu kata selanjutnya ada unwani. Unwani dalam bahasa Indonesia artinya adalah alamatku. Lalu di kata selanjutnya ada syari'u. Syari'u dalam bahasa Indonesia artinya adalah jalan raya. Lalu di kata selanjutnya ada raqmun. Raqmun dalam bahasa Indonesia artinya adalah nomor. Kata selanjutnya ada sobahun. Sobahun dalam bahasa Indonesia artinya adalah pagi. Selanjutnya ada hadi asyarah. Hadi asyarah dalam bahasa Indonesia artinya adalah 11. Lalu di kata selanjutnya ada Sudirman. Sudirman dalam bahasa Indonesia artinya adalah Sudirman. Selanjutnya ada kata madrasatuki. Madrasatuki dalam bahasa Indonesia adalah sekolahmu untuk perempuan. Lalu di kata selanjutnya ada naharun. Naharun dalam bahasa Indonesia artinya adalah siang. Sedangkan di kata selanjutnya ada masaun. Masaun dalam bahasa Indonesia adalah sore. Di kata selanjutnya ada lailatun. Lailatun dalam bahasa Indonesia adalah malam. Di kata selanjutnya ada an-nuru. An-nuru dalam bahasa Indonesia adalah cahaya. Lalu ada al-mufradatu selanjutnya. Mufradat selanjutnya ada kata al-khairi. Al-khairi artinya adalah baik. Selanjutnya ada kata ahdun. Ahdun dalam bahasa Indonesia adalah keluarga. Selanjutnya ada kata sa'idatun. Sa'idatun dalam bahasa Indonesia artinya adalah bahagia. Selanjutnya ada kata mubarakun. Mubarakun dalam bahasa Indonesia artinya adalah yang diberkati. Selanjutnya ada kata ma'assalamah. Ma'assalamah dalam bahasa Indonesia artinya adalah selamat jalan. Selanjutnya ada ilan liqa. Ilan liqa dalam bahasa Indonesia artinya adalah sampai bertemu.
bagaimana kosakata yang telah diberikan tadi? Apakah adik-adik mudah memahaminya atau sulit memahaminya? Semoga saja kosakata yang telah diberikan tadi adik-adik dapat memahaminya ya. Nah, setelah kosakata, maka akan ada kalimat-kalimat yang menjadi acuan untuk pemberian salam dalam memulai percakapan atau mengakhirinya dalam percakapan mengenai perkenalan. Oleh karena itu, mari simak berikut ini. Kalimatut ta'arufi artinya adalah pemberian salam. Untuk kalimat pemberian salam, yang pertama ada ahlan wa sahlan. Lalu lawan bicara akan menjawab ahlan biki untuk perempuan lawan bicaranya. Lalu ahlan bika untuk laki-laki. Artinya adalah selamat datang. Lalu kalimat selanjutnya ada sabahul khairi. Dan lawan bicara akan menjawab sabahun nuri. Artinya adalah selamat pagi. Lalu selanjutnya ada kata dan kalimat naharuka sa'id. Lalu lawan bicara akan menjawab sa'idun mubarak. Artinya adalah selamat siang. Lalu kalimat selanjutnya ada masa'ul khairi. Lawan bicara tentu akan menjawab masa'un nuri. Artinya adalah selamat sore. Kalimat selanjutnya ada lailatuka sa'idah. Lawan bicara tentu akan menjawab sa'idatun mubarakah. Artinya adalah selamat malam. Kalimat selanjutnya ada ilal liqa. Lawan bicara akan menjawab ma'assalamah. Artinya adalah selamat tinggal atau sampai jumpa. Wah, sepertinya adik-adik sudah mulai memahaminya ya mengenai perkenalan dalam percakapan bahasa Arab. Yang pertama, adik-adik sudah memahami dalam kosakata. Jangan lupa kosakata tersebut harus diikat-ikat ya, karena kosakata tersebut merupakan hal terpenting dalam memulai perkenalan dalam percakapan. Seperti itu. Lalu yang kedua, tadi adik-adik sudah menyimak ya mengenai kalimat pemberian salam. Nah, kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat utama dalam memulai percakapan bahasa Arab mengenai perkenalan dan juga mengakhirinya. Seperti itu. Lalu lanjut ada susunan kalimat nih, susunan kata-kata mengenai percakapan dalam perkenalan bahasa Arab. Nah, oleh karena itu, mari kita simak berikut ini. At-tarkibu artinya dalam bahasa Indonesia adalah susunan kata. Susunan kata yang pertama ada kata ganti atau yang biasa kita kenal dengan ad-dhamiru. Ad-dhamiru terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mudzakkar, yaitu artinya laki-laki, dan yang kedua ada muannas, yang artinya adalah perempuan. Untuk mudzakkar, kata ganti ad-dhamir terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada saya, atau dalam bahasa Arabnya ada ana. Lalu yang kedua ada kamu, lalu bahasa Arabnya ada anta. Lalu yang ketiga ada dia, bahasa Arabnya adalah huwa. Untuk muannats, yang pertama ada
saya, bahasa Arabnya adalah ana. Yang kedua ada kamu, bahasa Arabnya ada anti. Lalu yang ketiga ada dia, bahasa Arabnya adalah hiya. Kata ganti domir yang telah terjabarkan adalah yang terdapat pada percakapan perkenalan pada pertemuan hari ini. Lalu yang kedua ada kata tunjuk atau ismul isyarah. Kata tunjuk atau ismul isyarah terbagi menjadi dua dalam kategori mudzakkar dan muannas. Untuk mudzakkar ada dua, yaitu ini dalam bahasa Arabnya adalah haza, dan dalam bahasa Arab yang itu adalah dalika. Lalu pada kategori muannas atau perempuan ada kata ini dalam bahasa Arabnya adalah hadhihi. Sedangkan untuk kata itu dalam bahasa Arabnya adalah tilka. Untuk susunan kata yang ketiga ada kata tanya, terkhusus pada kata tanya man. Terbagi menjadi dua, ada mudzakkar dan muannas. Baik mudzakkar dan muannas terbagi dua, ada as-su'alu dan al-jawabu. Ini adalah termasuk contoh dari mudzakkar dan muannas. Contoh as-su'alu yang pertama dalam mudzakkar, man hada. Man hada artinya adalah siapa ini? Al-jawabu hada Ahmad, yang artinya adalah ini Ahmad. Lalu yang kedua, man huwa. Al-jawabu huwa Muhammad. Lalu yang muannas ada as-su'alu dan al-jawabu. Untuk as-su'alu yang pertama, man hadhihi, artinya adalah siapa ini? Al-jawabu hadhihi Maryam, artinya adalah ini Maryam. Lalu contoh yang kedua, man hiya, artinya adalah siapa dia? Al-jawabu hiya Laila, artinya adalah dia Laila. Mengenai susunan kata dalam percakapan perkenalan bahasa Arab, apakah adik-adik semakin mudah memahaminya? Ya, tentu saja adik-adik pasti akan mudah memahaminya mengenai kosakata, kalimat pemberian salam, dan juga ada susunan kata yang terbagi muannas dan juga mudzakkar. Lalu setelah adik-adik mudah memahaminya dan mulai memahaminya, nah sekarang kita akan berlanjut mengenai percakapannya. Contoh percakapannya akan adik-adik simak berikut ini. Al-hiwaru artinya adalah percakapan. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam, ahlan bik. Ma ismuki? Ismi Aisyah. Wa anti? Ismi Fatimah. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair, syukran. Ma wazifatuki? Ana tilmidah
وأنت؟ أنا تلميذة أيضا. أين تسكنين؟ أسكن في جاكرتا. وأنت؟ وما عنوانك؟ أسكن في جاكرتا أيضا. عنواني شارع أحمد يعني رقم 11. أين مدرستك؟ مدرستي في سوديرمان. إلى اللقاء. مع السلامة. Nah, bagaimana percakapan tadi? Semakin mudah dipahami ya. Oleh karena itu, Ustazah akan memberikan waktu pada adik-adik 2 menit untuk praktik dalam melafalkan kembali kalimat-kalimat pada percakapan perkenalan tadi. Ustazah beri waktu 2 menit ya. Apakah cukup? Cukup ya? Oke. Kalau 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, bagaimana saat adik-adik melafalkan kalimat percakapan dalam bahasa Arab tadi? Semoga adik-adik mudah memahaminya ya, dan mudah melafalkannya, ya kan? Nah, oleh karena itu, mungkin kalau adik-adik ada yang ingin ditanyakan mengenai kosakata atau pelafalan yang benar, boleh adik-adik tanyakan kolom komentar di bawah ini. Nah, oleh karena itu, kalau adik-adik sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka Ustazah akan menutup pertemuan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua, dan selalu adik-adik praktikkan di rumah, karena praktik merupakan hal kunci utama yang memang adalah harus kita lakukan sebagai pembelajar bahasa kedua, yaitu bahasa Arab. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali untuk pertemuan selanjutnya. Bye-bye.